Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis strategi pemasaran Gojek di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan Gojek. Jadi, seiring perkembangan teknologi, muncullah inovasi teknologi baru berupa layanan transportasi online. Gojek merupakan perusahaan dari Indonesia yang menyediakan layanan transportasi online. Gojek tidak hanya melayani jasa transportasi, tetapi juga menyediakan jasa lainnya seperti GoFood, GoSend, dan GoMart. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada perusahaan Gojek. Jadi munculnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 berdampak negatif pada perusahaan transportasi online, terutama Gojek. Dengan berlakunya peraturan PSBB, membuat penghasilan utama para pengemudi hilang, sehingga terjadi penurunan keuntungan perusahaan dari jasa GoRide. Oleh karena itu, Gojek melakukan penyesuaian terkait keadaan pandemi COVID-19. Untuk tetap menjaga brand image perusahaan di saat pandemi COVID-19, Gojek perlu meningkatkan upayanya dalam membantu para mitra drivernya untuk memastikan keberlangsungan mata pencaharian mereka di tengah menurunnya aktivitas masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Olivia Puspita Zahra dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai alasan kelompok kami memilih Gojek sebagai brand yang akan dibahas. Jadi, seperti yang kita ketahui, masa pandemi COVID-19 ini menjadi masa yang sangat sulit bagi hampir seluruh sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, permintaan GoRide dan GoCar juga sempat menurun pada tahun 2020 karena adanya peraturan PSBB. Namun, Gojek ini merupakan salah satu brand yang dia selalu melakukan inovasi. Inovasinya itu tidak hanya dalam memperbaiki protokol kesehatan pada setiap servis yang ditawarkan, tapi mereka juga banyak memunculkan servis-servis baru untuk aplikasi Gojek ini, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya menurut kami Gojek itu sangat helpful, membantu masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Jadi di bawah ini ada contoh, ada 5 layanan Gojek yang menurut website Gojek itu sangat berhasil pada masa pandemi ini. Contohnya adalah GoTix. Jadi GoTix ini adalah layanan Gojek yang meningkat 32 kali lipat pada masa pandemi ini karena orang-orang itu banyak membutuhkan hiburan untuk menonton konser secara online, kemudian mereka juga butuh untuk menonton film secara online dan lain sebagainya, sehingga permintaannya itu sangat naik. Untuk GoFood, contohnya pada bulan April kemarin itu meningkat hingga 3 kali lipat per bulannya. Nah, untuk GoSend itu khususnya pada masa-masa mendekati bulan Ramadan akhir, berarti Lebaran, GoSend itu meningkat hingga 90%, di antara 80%-nya itu adalah untuk saling berkirim makanan. Nah, yang selanjutnya adalah GoMart. Permintaan GoMart itu per bulannya meningkat hingga 4,6 kali lipat karena orang-orang itu banyak juga yang berbelanja secara online untuk kebutuhan pokok mereka. Dan yang terakhir yang tidak usah kita lakukan lagi adalah GoPay. Hampir untuk setiap penggunaan GoPay, misalnya untuk berdonasi, kemudian juga untuk berinfak, untuk menabung, untuk saling berkirim dengan transfer pengguna GoPay, kemudian juga untuk membeli makanan secara online dan lain sebagainya, GoPay itu hampir di setiap servis yang mereka tawarkan meningkat 2-3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat per bulannya. Nah, menurut kami, servis yang ditawarkan Gojek ini pada masa pandemi khususnya sangat cocok dengan moto mereka, yaitu pasti ada jalan. Jadi, Gojek itu memberikan kita power untuk melewati keribetan kehidupan kita sehari-hari dengan ingat gitu bahwa setiap tantangan itu pasti ada solusi untuk melewatinya. Nah, dalam hal ini solusi untuk melewatinya itu adalah servis-servis yang ditawarkan oleh Gojek. Terima kasih. Selamat siang, saya Benisha Leoni dengan NPM 19062957006. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang Adjusted STP Gojek selama pandemi. Nah, pada masa pandemi ini, saat ini kan Gojek memfokuskan bisnisnya pada bisnis inti untuk memastikan pertumbuhan Gojek secara berkesinambungan dan mampu bertahan di tengah pandemi ini yang tidak tahu kapan berakhirnya kan. Nah,
di sini Gojek itu melakukan segmentasi pasar dengan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama segmentasi manfaat, di mana Gojek mensegmen bisnisnya untuk kemudahan dalam beraksi dan berbelanja. Nah, yang kedua yaitu segmentasi pengguna. Nah, di sini Gojek mengidentifikasikan mana yang termasuk pengguna berat, menengah, dan ringan. Nah, yang ketiga yaitu segmentasi respon promosional. Nah, selama pandemi Gojek ini, Gojek itu mensegmen promosinya untuk mengetahui respon masyarakat dengan melalui kampanye di rumah aja, yaitu kampanye untuk mengajak masyarakat untuk tetap di rumah aja dengan tetap menggunakan aplikasi Gojek dalam berbelanja maupun bertransaksi. Dan ada satu lagi kampanye yaitu kasih lebihan. Nah, kampanye ini ditujukan untuk membantu driver-driver atau karyawan-karyawan Gojek yang membutuhkan uang lebih. Nah, Gojek ini juga mempromosikan bisnisnya melalui iklan-iklan, banner-banner, dan yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu segmentasi loyalitas. Nah, Gojek membagi konsumen dalam 2 kelompok, yaitu konsumen loyal dan kurang loyal. Nah, selama pandemi ini, Gojek itu juga mempunyai target pasar sendiri, yaitu orang-orang yang masih berada di rumah aja, sehingga membutuhkan Gojek untuk bertransaksi maupun berbelanja atau memesan makanan, dan juga orang-orang yang masih diharuskan untuk work from office dan tidak memiliki kendaraan, sehingga membutuhkan Gojek untuk sampai ke tujuannya. Nah, di positioning, nah Gojek ini memiliki keunggulan kompetitif di masa pandemi ini, yaitu Gojek sangat mengutamakan keamanan ekosistem dalam penggunaan aplikasi Gojek, yang mana pastinya di masa pandemi ini yang mengharuskan physical distancing, banyak sekali orang menggunakan aplikasi untuk bertransaksi atau yang lainnya. Nah, di sini Gojek kenapa memiliki keunggulan kompetitif ini, karena dibandingkan dengan seperti Grab atau yang lainnya, Gojek ini lebih mengutamakan keamanan pada aplikasinya, sehingga masyarakat lebih percaya untuk bertransaksi dengan GoPay atau Gotix. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Herunisa Harahap, dan saya akan menjelaskan tentang marketing activities yang dilakukan oleh Gojek. Jadi, apa saja sih adjustment-adjustment yang dilakukan oleh Gojek dalam mengantisipasi the new normal di masa pandemi ini? Nah, jadi Gojek telah mengumumkan strategi perusahaan untuk memperkuat fokus kepada bisnis inti atau core business yang memiliki dampak paling luas kepada masyarakat, yaitu bisnis transportasi yang mencakup GoRide dan GoCar, pesan antar makanan atau GoFood, pesan antar barang atau GoSend, dan uang elektronik atau GoPay sebagai langkah jangka panjangnya. Nah, ini saya mengutip dari artikel dengan judul Resep Gojek Bertahan di Tengah Pandemi yang dipublish di wartaekonomi.co.id. Poin yang pertama, Head of Groceries Gojek, yaitu Tarun Agarwal, mengatakan bahwa pola bisnis yang direct to consumer menjadi model bisnis yang efektif karena membantu startup seperti Gojek berinteraksi langsung dengan pengguna yang kini lebih banyak menghabiskan waktu secara online. Poin yang kedua, layanan GoFood pun disesuaikan semenjak pandemi COVID-19 dengan bergabungnya pasar mitra tani yang menjual bahan pangan pokok ke dalam platform, serta hadirnya GoFresh, yaitu layanan marketplace yang pada awalnya diperuntukkan khusus bagi merchants GoFood, tetapi saat ini dapat diakses oleh konsumen sebagai salah satu upaya Gojek membantu masyarakat selama krisis COVID-19. Selain itu, Gojek juga telah mengeksplorasi bisnis baru seperti penjualan barang kebutuhan sehari-hari, vitamin, obat-obatan, dan suplemen di mana Gojek bermitra dengan Halodoc, serta makanan berbentuk siap masak di layanan GoFood. Nah, poin yang ketiga, untuk layanan yang sulit dilakukan dengan mengedepankan physical distancing seperti GoMassage dan GoClean terpaksa dihentikan.
Selain itu, GoFood Festivals yang ada di sejumlah lokasi di Indonesia juga diberhentikan untuk sementara waktu, karena sifatnya yang dapat mengundang keramaian. Jadi, sekian marketing activities beserta adjustment-adjustment-nya. Kurang lebihnya mohon maaf, untuk bagian selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Syaukiah Nur Salma akan menjelaskan tentang consumer suggestion. Menurut survei yang telah dilakukan terhadap pelanggan Gojek, diketahui bahwa terdapat beberapa layanan yang mengalami kenaikan persentase penggunaannya dan ada pula layanan yang mengalami penurunan atau bahkan diberhentikan akibat pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan saat pandemi seperti ini, masyarakat cenderung untuk mengedepankan menjaga jarak atau physical distancing. Layanan yang cenderung sulit untuk menerapkan protokol kesehatan ini seperti GoMassage dan GoClean diberhentikan. Selain itu, penggunaan layanan transportasi GoRide dan GoCar juga mengalami penurunan tingkat penggunaan. Akan tetapi, layanan lain seperti GoSend, GoFood, dan GoMart mengalami kenaikan persentase penggunaan yang cukup signifikan. Adanya peningkatan ini dikarenakan layanan yang ditawarkan mendukung protokol physical distancing yang membuat penggunaan layanan-layanan tersebut semakin dibutuhkan di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, pelanggan mengharapkan adanya penetapan protokol kesehatan yang tegas oleh pihak Gojek. Selain itu, pelanggan juga mengharapkan Gojek untuk memberikan berbagai promosi yang lebih menarik, seperti misalnya memberikan potongan harga ataupun voucher. Dan yang terakhir, pelanggan juga mengharapkan Gojek untuk menambah merchant pada layanan GoFood dan GoMart. Perkenalkan, nama saya Maria Elena Santosa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis Gojek bila dilihat dari segi produk, price, place, dan promotion. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, terdapat marketing strategi yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi, yakni promotion. Dari segi produk, dengan adanya pandemi COVID-19, Gojek berusaha menyesuaikan kondisi yang ada dan turut membantu masyarakat dengan mengeluarkan produk atau fitur terbarunya, seperti GoMed, GoInvestasi, GoSure, GoGive, dan GoTagihan. Selain itu, untuk layanan GoFood, saat ini Gojek telah membuat inovasi baru dengan meluncurkan fitur GoFood Pickup, GoFood Turbo, dan GoFood Plus. Dengan inovasi GoFood Pickup, sekarang kita bisa mengambil pesanan kita sendiri tanpa antre. Kita hanya perlu order via GoFood lalu pergi ke restoran dan tinggal mengambil pesanan. Sedangkan GoFood Turbo adalah fitur yang memungkinkan kita untuk memesan banyak menu dari merchant berbeda dalam satu pesanan. Adanya fitur GoFood Plus juga memungkinkan kita untuk berlangganan potongan harga langsung tanpa voucher agar bisa bebas menikmati beragam kuliner nikmat dengan harga terjangkau. Dari segi price, Gojek sudah menggunakan strategi penetapan harga yang cukup efektif di masa pandemi ini. Gojek menggunakan sistem harga yang relatif lebih murah, lebih terbuka, dan mempunyai standar yang sama berdasarkan jarak tempuh yang dilakukan, sehingga pelanggan dapat memprediksi kemungkinan biaya yang akan mereka keluarkan. Dari segi place, layanan Gojek online berada di mana-mana sehingga mudah dijangkau oleh pelanggan. Saat ini, Gojek telah tersedia di 167 kabupaten dan kota di Indonesia. Dari segi promotion, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 45,7% konsumen Gojek belum tertarik untuk meningkatkan konsumsi mereka di saat Gojek menawarkan berbagai promo-promo menarik selama pandemi. Maka dari itu, Gojek perlu menambah pemberian voucher atau promo yang lebih efektif untuk menarik konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yeshika, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Reza Abdi Salam, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan membahas bagian 7 dari presentasi ini, yaitu rekomendasi yang kelompok kami berikan kepada perusahaan Gojek sebagai alternatif solusi mereka di masa yang akan datang.
Nah, sebelum saya membacakan rekomendasi dari kelompok kami, izinkan saya mengajak pada teman-teman semua untuk melihat survei yang telah kelompok kami buat, di mana ada satu pertanyaan dan jawaban yang menarik dari responden. Ketika kelompok kami menanyakan kepada para responden atau konsumen Gojek tentang apakah promo-promo yang ditawarkan oleh Gojek, misalnya pada GoFood selama masa pandemi meningkatkan tingkat konsumsi mereka atau tidak, sekitar 54,3% dari 46 responden menjawab iya, dan 45,7% dari 46 responden menjawab tidak. Hal ini cukup mengejutkan kami, karena awalnya kelompok kami mengira bahwa yang akan menjawab ya akan ada sekitar 70% orang. Karena kelompok kami beranggapan bahwa diskon atau voucher-voucher yang Gojek tawarkan kepada konsumen selama masa pandemi itu cukup menarik, sehingga kemungkinan besar voucher tersebut akan banyak digunakan oleh konsumen mereka sehingga itu bisa meningkatkan tingkat konsumsi mereka di masa pandemi. Namun faktanya berbeda di lapangan, di mana kami hanya mendapatkan sekitar 54,3% responden yang tingkat konsumsinya bertambah karena adanya promo-promo yang ditawarkan oleh Gojek. Setelah kelompok kami melakukan penelitian, kelompok kami beranggapan bahwa hal ini dipengaruhi oleh keadaan saat ini, di mana di masa corona seperti sekarang ini, banyak karyawan dan mungkin teman-teman mahasiswa juga yang pendapatannya itu dipotong atau tidak full. Karyawan sendiri, ada beberapa karyawan yang gajinya atau pendapatannya dipotong mulai dari 25% sampai dengan 50%. Bahkan ada beberapa karyawan di beberapa perusahaan yang hanya mendapatkan sekitar 40% dari gaji. Dan sedangkan kita sebagai teman-teman mahasiswa ataupun mungkin teman-teman yang masih sekolah, anak-anak SMA, anak-anak SMP yang biasanya bertransaksi lewat GoFood, mereka juga mendapatkan pemotongan uang jajan. Jadi selama di rumah mungkin uang jajannya nggak full gitu. Dan itu menyebabkan teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, dan juga teman-teman karyawan yang awalnya bisa sangat aktif ketika melakukan transaksi lewat GoFood, gara-gara mereka mendapatkan pemotongan pendapatan, akhirnya mereka tidak bisa seaktif dulu dalam melakukan konsumsi menggunakan GoFood. Nah, berdasarkan data yang kelompok kami kumpulkan ini, kelompok kami memiliki rekomendasi kepada Gojek, yaitu sebaiknya mereka melakukan pengelompokan atau pemetaan konsumen yang mereka miliki. Nah, pengelompokan konsumen ini dimaksudkan agar effectivity rate dari promo yang diberikan Gojek itu dapat meningkat. Dalam hal ini, pengelompokan konsumen yang kelompok kami sarankan didasarkan pada 3 kriteria, yaitu yang pertama adalah harga, selanjutnya adalah produk, dan yang terakhir adalah waktu. Nah, yang paling pertama adalah harga. Di sini, kelompok kami menyarankan kepada Gojek untuk mencari tahu seberapa peka dan bagaimana respon konsumen mereka terhadap perubahan harga yang dilakukan oleh Gojek. Nah, Gojek di sini harus mengelompokkan konsumen mereka berdasarkan respon konsumen terhadap perubahan harga, dalam hal ini adalah diskon atau promo yang Gojek berikan. Misalnya saja, di sini kelompok kami memberikan contoh, Gojek bisa mengelompokkan konsumen mereka menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok konsumen yang tidak bergantung pada promo. Jadi, ada promo ataupun tidak ada promo, mereka tetap menggunakan layanan Gojek atau GoFood. Kelompok kedua adalah kelompok konsumen yang hanya membeli pada saat ada promo, dan kelompok yang terakhir atau kelompok ketiga adalah kelompok konsumen yang walau sudah diberi promo, mereka tetap tidak melakukan transaksi lewat GoFood atau mungkin jarang. Nah, berdasarkan kelompok-kelompok ini, Gojek dapat menentukan skala prioritasnya dalam memberikan promo kepada para konsumennya, di mana menurut kelompok kami, sebaiknya mereka memberikan lebih banyak promo kepada kelompok konsumen 2 atau kelompok konsumen yang hanya membeli saat ada promo. Sedangkan kelompok konsumen pertama, yaitu kelompok konsumen yang tidak bergantung pada promo, itu tetap diberikan juga promo atau voucher-voucher yang menarik dari Gojek, namun tentunya tidak sebanyak dengan kelompok konsumen nomor 2. Lalu, pengelompokan kedua atau pemetaan nomor 2 didasarkan pada produk. Seperti yang kita tahu teman-teman, menggunakan teknologi yang mereka miliki, menggunakan AI, Big Data, Gojek mampu mengetahui perilaku-perilaku konsumennya dalam menggunakan aplikasi mereka. Mulai dari produk apa yang sering kita cari lewat histori pembelian kita, sampai dengan keyword apa sih yang paling kita sering search gitu dalam aplikasi Gojek.
Nah, dengan menggunakan hal tersebut, sebenarnya Gojek tuh perlu untuk mengelompokkan atau memetakan konsumen mereka berdasarkan pada produk apa sih yang sering konsumen mereka beli. Misalnya, Gojek mengelompokkan konsumen mereka menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kelompok pertama adalah orang-orang yang suka membeli fast food lewat GoFood. Lalu kelompok konsumen yang kedua adalah kelompok orang-orang yang suka membeli produk kopi. Kelompok konsumen yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang suka membeli Indonesian food. Dan kelompok konsumen yang keempat adalah kelompok konsumen yang suka membeli Japanese food. Nah, berdasarkan kelompok-kelompok konsumen tersebut, Gojek tinggal memberikan promo-promo yang sesuai atau yang relate dengan produk yang sering konsumen tersebut beli atau produk yang sering konsumen tersebut search atau cari di aplikasi GoFood. Nah, misalnya nih, saya suka pesan fast food atau saya tuh suka banget cari-cari fast food gitu di GoFood. Nah, maka sebaiknya promo-promo yang Gojek tawarkan kepada saya itu kebanyakan adalah produk-produk fast food, walaupun tidak semuanya itu harus fast food. Nah, misalnya teman saya ada namanya Budi, dia tuh suka banget sama produk-produk kopi. Dia sering banget order GoFood produk kopi gitu. Nah, maka sebaiknya Gojek itu memberikan promo-promo yang sesuai dengan produk yang ia sering beli. Dalam hal ini adalah kopi gitu. Lalu pengelompokan yang ketiga, menurut kelompok kami adalah waktu, teman-teman. Pengelompokan atau pemetaan konsumen didasarkan waktu. Lagi-lagi, menurut kelompok kami, menggunakan teknologi yang mereka miliki, Gojek tuh bisa menganalisis waktu kita dalam bertransaksi menggunakan aplikasi mereka. Apakah setiap hari, apakah setiap minggu, atau setiap 2 minggu sekali, setiap 1 bulan sekali, and so on. Nah, berdasarkan data-data yang mereka collect, yang mereka kumpulkan, Gojek tuh perlu mengelompokkan konsumen mereka berdasarkan waktu mereka melakukan transaksi lewat GoFood. Misalnya kelompok satu adalah kelompok orang-orang yang setiap hari bertransaksi lewat GoFood. Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang hanya setiap weekend bertransaksi lewat GoFood. Kelompok tiga adalah kelompok orang-orang yang setiap awal bulan gitu, setiap dapat gaji melakukan transaksi lewat GoFood. Dan kelompok keempat adalah kelompok orang-orang yang setiap 2 hari sekali bertransaksi lewat GoFood, and so on. Bisa bermacam-macam kelompok-kelompoknya. Nah, berdasarkan data yang didapatkan, Gojek akan mengetahui kapan waktu terbaik mereka untuk memberikan voucher atau promo kepada masing-masing konsumennya. Gitu, teman-teman. Nah, dengan melakukan pemetaan konsumen ini berdasarkan 3 kriteria ini, kriteria harga, produk, dan juga waktu, kelompok kami mengharapkan probabilitas konsumen tersebut dalam menggunakan promo atau voucher atau penawaran menarik yang Gojek berikan dapat meningkat, sehingga nantinya akan mendorong peningkatan revenue dari perusahaan Gojek itu sendiri, teman-teman. Begitu rekomendasi dari kelompok kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan permasalahan serius yang berdampak pada perusahaan, terutama perusahaan transportasi online seperti Gojek. Oleh karena itu, diperlukan fondasi yang kuat seperti segmenting, targeting, positioning dari Gojek agar Gojek mampu menghadapi segala perubahan pada kondisi pandemi saat ini. Selain itu, Gojek juga melakukan berbagai inovasi agar keuntungan perusahaan tetap stabil di saat pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.